Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ya, alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan transaksi bisnis syariah. Salah satunya yaitu adalah rohen. Nah, bagaimana pengertian rohan, kemudian nanti hukumnya, dan apakah barang rohan ini boleh dimanfaatkan atau tidak. Ya, apa itu rohan? Rohan itu adalah gadai. Ya. Dari pengertian bahasanya, dia artinya tetap langgeng secara istilah syariahnya, maka dia adalah harta yang dijadikan kepercayaan atau jaminan di dalam hutang, yang harganya akan digunakan untuk melunasi hutang jika orang yang berhutang kesulitan membayar hutangnya. Contohnya di sini ketika si A berhutang kepada si B dengan nominal 10 juta. Jaminannya adalah sepeda motor. Nah, maka ketika si A dia tidak mampu untuk melunasi, si B atas izin si A boleh menjual sepeda motornya untuk melunasi kekurangannya. Nah, apa hukum rohan? Hukum rohan adalah jaiz atau boleh dengan dalil Al-Quran dari surat Al-Baqarah 283 dan dari hadis di mana dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah membeli makanan dari seorang Yahudi hingga tempo tertentu. Artinya di sini ada secara utang dan Nabi menggadaikan kepadanya yaitu baju. Nah, kemudian di sini perlu kita perhatikan rukun dan syaratnya rohin. Yang pertama adalah adanya sirohin dan murtahin, ya, pemberi gadai dan penerima gadai. Kemudian yang kedua adalah marhun atau rohin, yaitu barang gadainya. Syaratnya berupa ain atau barang yang sah dijual belikan. Jadi, ketika kita melakukan transaksi rohan ini pegadaian, maka tidak boleh kita melakukan pegadaian dengan menaruh KTP gitu. Jadi misalnya kita kadang keseringan ya punya hutang di warung makan. Nah, biasanya mahasiswa itu menyerahkan KTM, KTM-nya ditahan atau KTP-nya kayak gitu. Nah, dengan anggapan bahwasanya KTP atau KTM ini adalah sesuatu yang berharga. Karena kalau mau mengurusi kehilangan, nah itu lebih susah gitu ya daripada hanya membayar hutang seperti itu. Maka di sini ada sebagian orang yang kemudian menggadaikan KTP atau KTM-nya. Nah, di dalam hukum Islam itu tidak diperkenankan. Kenapa? Karena barang yang kemudian itu dijadikan jaminan di dalam utang piutang haruslah yang bisa dijual belikan, yang sah dijual belikan. Ya, ada kaidah fikihnya, setiap barang atau ain yang boleh dijual belikan maka boleh pula untuk digadaikan. Rukun yang ketiga adalah marhun bih, sesuatu yang dijamin oleh barang gadai, yaitu adanya hutang. Nah, hutang kemarin sudah kita bahas ya, ada adain, kemudian ada qard. Nah, itu yang harus tetap kita pahami apa perbedaan di antara keduanya. Nah, rukun yang keempat adalah silwat, yaitu ijab kabul. Dan ini memang harus selalu ada di setiap transaksi. Nah, bagaimana dengan hak milik barang gadai? Nah, barang gadai setelah diterimakan atau dipegang oleh penerima gadai, tidak berarti menjadi milik murtahin, melainkan tetap menjadi milik pemberi gadai. Jadi tetap kalau tadi transaksinya si A dan si B, A yang dia punya hutang kepada B dan kemudian ada barang yang dijaminkan di sana, maka barang itu statusnya adalah tetap milik si A, bukan berpindah kepada si B. Ya, di situ ada dalilnya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, tidak terhalang barang gadai dari pemiliknya yang telah menggadaikannya. Dia berhak mendapat keuntungannya dan dia menanggung kerugian. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah bolehkah memanfaatkan barang gadai? Maka di sini ada dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, jika hutang itu bukan hutang karena qard, misalnya karena transaksi jual beli,
Karena transaksi sewa menyewa atau yang lainnya selain qard, nah maka boleh mutahin memanfaatkan barang gadai dengan seizin rohin. Kalau rohin tidak mengizinkan, maka juga tidak diperbolehkan. Yang kedua, jika hutang itu karena qard, maka hukumnya di sini tidak boleh untuk memanfaatkan rohin, walaupun diizinkan oleh rohin. Ya, misalnya tadi si A kepada si B yang dia memiliki hutang 10 juta dan A menggadaikan sepeda motornya kepada B. Maka si B tidak boleh memanfaatkan qard tersebut, memanfaatkan barang tersebut. Kenapa? Ya, karena di sini adalah transaksi qard dan diharamkan untuk mengambil manfaat dari transaksi qard. Ya, sebagaimana yang sudah disampaikan di pertemuan yang sebelum-sebelumnya. Nah, nanti bisa dicek lagi catatan-catatannya apa perbedaan dain dan qard. Karena semua itu akan berpengaruh kepada pemanfaatan barang gadai. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada yang perlu ditanyakan ataupun didiskusikan, silahkan mengisi di kolom diskusi. Kurang lebihnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.